Selamat pagi Proforo dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami kelompok 9 dari kelas Manajemen Pajak AC 317B yang akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan pajak atas penentuan transfer pricing. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Dela Lauventia dengan NIM 23 2020 lalu ada Christian Junior Raja dengan NIM 23 2020 lalu ada saya sendiri, Ayu Natalia Wigati dengan NIM 23 2020 lalu ada Dente Putri Wulan Suci dengan NIM 23 2020 dan yang terakhir ada Grisa Yudara Hadi dengan NIM 23 2020 Nah, seperti yang kita tahu bahwa perencanaan pajak itu merupakan suatu manfaat perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan atas usaha dan penghasilannya. Tetapi perencanaan pajak yang dimaksud di sini itu perencanaan pajak yang tanpa melanggar konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Dan tentu seiring berjalannya waktu, perkembangan dunia itu semakin baik, baik dalam hal teknologi, komunikasi, transportasi, bahkan sampai ke dunia bisnis. Nah, perkembangan dalam dunia bisnis ini tentunya memudahkan perpindahan arus barang, jasa, modal, serta sumber daya manusia antar negara. Dan dari perkembangan tersebut tentu akan memunculkan yang namanya perusahaan multinasional. Kalau sudah berbicara tentang perusahaan multinasional, tentu tidak asing lagi bagi kita untuk mengenal transfer pricing. Apa itu transfer pricing? Jadi, transfer pricing itu merupakan suatu strategi yang efektif untuk memperoleh laba bagi perusahaan yang sebesar-besarnya. Namun sebaliknya, bagi pemerintah, transfer pricing ini itu akan mengundang para investor asing agar berkenan menanam modalnya di negara tersebut dengan memiliki harapan di mana pemerintah akan memperoleh pendapatan pajak badan dan nilai royalti sumber daya yang terus meningkat. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa transfer pricing ini dapat mengakibatkan penerimaan terhadap sektor pajak di negara berkembang itu menjadi berkurang. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dari perkembangan dunia yang semakin pesat ini, muncullah yang namanya perusahaan multinasional. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan multinasional? Jadi, perusahaan multinasional itu merupakan perusahaan yang mengembangkan diri di pasar internasional dengan mencoba hadir di berbagai kota penting di hampir seluruh penjuru dunia. Nah, secara umum itu perusahaan ini itu berkembang dengan status perseroan terbatas atau PT di berbagai negara. Lalu bagaimana dengan perencanaan pajak perusahaan atas perusahaan multinasional? Jadi perencanaan pajak perusahaan multinasional ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu persyaratan perencanaan pajak pada perusahaan multinasional, dan yang kedua adalah pajak berganda perusahaan multinasional. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu mengenai perencanaan pajak perusahaan multinasional. Untuk yang pertama, itu ada persyaratan perencanaan pajak perusahaan multinasional. Nah, perencanaan pajak ini itu merupakan suatu operasi yang bersifat multinasional dan merupakan tugas yang cukup kompleks, tetapi di sisi lain juga mengandung aspek penting untuk bisnis internasional. Nah, perusahaan multinasional ini tuh mempunyai fleksibilitas geografis yang cukup besar dalam hal menentukan suatu lokasi produksi dan sistem distribusi. Nah, ini tuh akan memberikan sebuah peluang tersendiri untuk memanfaatkan adanya perbedaan antara yurisdiksi pajak nasional sehingga dapat menurunkan beban pajak dari suatu perusahaan. Nah, ada beberapa persyaratan agar perencanaan pajak itu dianggap efektif serta adanya tanggung jawab dari pihak eksekutif atas permasalahan pajak di perusahaan multinasional. Yang pertama itu mempunyai latar belakang pendidikan ilmu keuangan negara atau public finance. Lalu yang kedua, mempunyai pengalaman dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu yang ketiga, itu memiliki penguasaan bahasa asing yang baik dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Lalu yang keempat, memiliki pengetahuan yang memadai tentang akuntansi.
Dan yang terakhir, memiliki pengetahuan manajemen untuk dapat mengikuti perkembangan komputerisasi simulasi pajak. Lalu yang kedua dan yang menjadi terakhir adalah pajak berganda perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional ini itu menghadapi banyak masalah dalam perencanaan pajak yang berbeda dengan yurisdiksi pajaknya. Nah, biasanya penyelesaian untuk masalah tersebut itu perusahaan multinasional itu melakukan perjanjian penghindaran pajak atau P3B untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Nah, penghindaran tersebut itu dilakukan untuk memecah atau memisahkan pendapatan dan biaya yang dialokasikan di berbagai yurisdiksi pajak. Baik, kita akan masuk di hubungan istimewa. Hubungan istimewa adalah hubungan antara dua atau lebih wajib pajak yang menyebabkan pajak penghasilan yang terutang antara wajib pajak menjadi lebih kecil dari yang seharusnya terutang. Nah, hubungan yang terjadi karena adanya kepemilikan atau penyertaan modal jika wajib pajak memiliki penyertaan modal langsung maupun tidak langsung dengan nilai paling rendah 25% di wajib pajak yang lain. Nah, kemudian berikut ini merupakan hubungan istimewa tentang pajak penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut. Yang pertama yaitu wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Nah, kemudian yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung. Mari kita lihat contoh hubungan istimewa berdasarkan PSAK. Nah, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung dan tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, berikut ini adalah contoh penyertaan modal secara langsung. Nah, PTA memiliki saham di PTB, memiliki hubungan istimewa dalam pajak. Nah, itu merupakan contoh penyertaan modal secara langsung. Kemudian, untuk contoh penyertaan modal secara tidak langsung sebagai hubungan istimewa dalam pajak, memiliki contoh sebagai berikut. PTA memiliki saham di PTB sebesar 80%. Kemudian PTB memiliki saham di PTC sebesar 40%. Maka PTA dan PTB memiliki hubungan istimewa dalam pajak secara langsung. Sedangkan PTA dan PTC secara tidak langsung memiliki hubungan istimewa dalam pajak dengan kepemilikan saham sebesar 32%. Karena berdasarkan perhitungannya adalah 80% dikali dengan 40%, yaitu 32%. Nah, selanjutnya ada contoh tentang penguasaan melalui manajemen, di mana Tuan X merupakan direktur utama di PTA, juga menjadi direktur PTB. Oleh karena itu, antara PTA dan PTB merupakan perusahaan afiliasi atau memiliki hubungan istimewa dalam pajak. Kemudian ada penguasaan melalui teknologi, di mana PTA membuat suatu produk dengan mesin dan formula yang diciptakan oleh PTA. Maka PTA dan PTB dalam hal ini memiliki hubungan istimewa menurut pajak. Kemudian berikut ini adalah contoh terdapat hubungan keluarga baik sedarah atau masih dalam satu garis keturunan lurus dana atau ke samping satu derajat. Nah, berikut ini adalah contoh afiliasi melalui garis keturunan ke samping satu derajat. Tuan X dan Nyonya Y merupakan adik kakak. Nah, si Tuan X ini merupakan direktur utama di PTA. Lalu, Nyonya Y mempunyai anak bernama, sebut saja Tuan Z, di mana Tuan Z ini merupakan direktur PTB. Oleh karena itu, si PTA dan PTB ini dianggap merupakan perusahaan afiliasi. Oke, kita akan masuk di transfer pricing. Transfer pricing adalah suatu kondisi di mana terjadinya transaksi antara dua atau lebih perusahaan yang memiliki hubungan istimewa ataupun dari satu perusahaan yang sama dengan mengatur harga demi tujuan tertentu. Kemudian ada transfer pricing secara peyoratif.
Nah, jadi transfer pricing secara peyoratif itu adalah transfer sebagai usaha untuk menghemat beban pajak dengan cara mengalihkan keuntungan atau laba ke negara yang memiliki tarif pajak rendah. Kemudian berikut adalah tujuan transfer pricing. Yang pertama adalah pengoptimalan atas penghasilan global setelah dipotong pajak. Kedua, evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara. Ketiga, mengupayakan keamanan posisi kompetitif. Upaya keamanan ini bertujuan untuk memaksimalkan penghasilan global, mengamankan posisi kompetitif cabang perusahaan, terus mengevaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara, menghindari pengendalian devisa, mengurangi risiko moneter, mengatur arus cabang perusahaan, membina hubungan baik dengan administrasi setempat. Kemudian yang keempat yaitu mengurangi risiko keuangan. Kelima, mengatur arus kas pada cabang perusahaan. Yang keenam, mengurangi risiko pengambil alihan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu mengurangi beban tanggungan pajak dan bea masuk. Jenis transfer pricing. Yang pertama yaitu intra-company transfer pricing dan yang kedua adalah inter-company transfer pricing. Intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antara divisi dalam suatu perusahaan, sedangkan intercompany transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, biasanya antar perusahaan multinasional dengan cabang di beberapa negara. Nah, transfer pricing ini bisa dilakukan pada suatu perusahaan dalam suatu negara atau domestic transfer pricing ataupun dengan negara yang berbeda atau international transfer pricing. Kemudian kita masuk dalam strategi dalam manipulasi transfer pricing. Nah, beberapa strategi dalam manipulasi transfer pricing antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada harga penjualan, kemudian yang kedua ada harga pembelian, yang ketiga alokasi biaya administrasi dan umum ataupun pada biaya overhead. Yang keempat yaitu pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham atau shareholder loan. Kemudian yang kelima yaitu pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya. Nah, pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham, pemilik atau pihak yang disebut dengan pemilik atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar. Kemudian yang terakhir yaitu penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak mempunyai substansi usaha seperti dummy company, terus ada letterbox company atau reinvoicing center. Nah, selanjutnya ada metode transfer pricing. Jadi yang akan dibahas dalam metode transfer pricing ini ada dua sisi, yaitu menurut akuntansi dan menurut pajak. Kita akan membahasnya dari menurut akuntansi terlebih dahulu. Jadi ada beberapa metode yang diterapkan di dalam akuntansi ini. Yang pertama ada penentuan transfer pricing berdasarkan biaya atau cost based transfer pricing. Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan transfer pricing atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam 3 pemilihan bentuk, yaitu yang pertama ada biaya penuh, lalu biaya penuh ditambah markup dan gabungan antara biaya variabel dan tetap. Lalu yang kedua ada penentuan transfer pricing berdasarkan harga pasar atau market basis transfer pricing. Metode ini dianggap dapat mengukur kinerja divisi atau unit dalam satu grup perusahaan serta sekaligus dapat merefleksikan keuntungan setiap produk dan menstimulasi divisi untuk bekerja berbasis kompetensi. Lalu yang ketiga ada penentuan transfer pricing berdasarkan negosiasi atau the negotiated price. Nah, dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenalkan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan transfer pricing yang diinginkan. Pengendalian keuntungan dan pemberian otorisasi kepada unit dalam grup secara memadai menghendaki adanya transfer pricing berdasarkan negosiasi dengan asumsi kedudukan divisi-divisi tersebut berada dalam posisi tawar-menawar yang sama.
Lalu yang terakhir yaitu penentuan harga transfer pricing berdasarkan arbitrasi atau arbitration transfer pricing. Pendekatan ini menekankan pada transfer pricing berdasarkan interaksi kedua divisi dan pada tingkat yang dianggap terbaik bagi kepentingan perusahaan tanpa adanya pemaksaan oleh salah satu divisi mengenai keputusan akhir. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari sisi pajaknya. Jadi menurut pajak ini akan menggunakan prinsip arm's length principle. Nah, apa sih sebenarnya arm's length principle ini? Yaitu prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang merupakan prinsip mengatur bahwa apabila dalam kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka laba atau harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Nah, peraturan ini berada di Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PC/2011. Nah, penerapan prinsip arm's length principle yaitu bisa dengan cara menentukan metode harga transfer pricing yang tepat. Dan metode tersebut ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada metode perbandingan harga. Metode ini membandingkan harga antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. Lalu yang kedua ada metode harga penjualan kembali. Metode ini melakukan perbandingan harga dalam transaksi suatu produk antara pihak-pihak yang berhubungan istimewa. Harga jual produk tersebut dikurangi laba kotor dari hasil penjualan kembali produk kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Lalu yang ketiga ada metode biaya plus. Metode ini menambah tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Lalu yang keempat ada metode pembagian laba. Nah, metode ini melakukan identifikasi terhadap laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Nah, yang terakhir ada metode laba bersih transaksional. Metode ini membandingkan presentasi laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva atau dasar lainnya antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus transfer pricing yang ada di Indonesia. Jadi ada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang melakukan transfer pricing untuk tujuan perencanaan pajak. Namun, DJP menganggap bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan transfer pricing guna penghindaran pajak. Modus yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing ini dengan melakukan penjualan transfer price di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura. Mereka memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah atau tax haven. Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Jadi dapat disimpulkan, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk menghindari pajak di Indonesia apabila ia mau menjual langsung ke Filipina dan Thailand, mereka dengan sengaja menjual produk tersebut ke Toyota Motor Asia Pasifik dikarenakan memanfaatkan tax haven country yang ada di Singapura. Selanjutnya ada know-how fee. Know-how fee ini adalah salah satu aset tak berwujud yang sering digunakan pada perusahaan manufaktur. Know-how fee imbalannya harus dibayar berdasarkan kesepakatan yang dibuat bersama perusahaan induk. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan antara pemeriksa pajak dan wajib pajak saat melakukan koreksi fiskal atau know-how fee. Pemeriksa pajak bisa berpendapat bahwa pembayarannya tidak wajar. Kenapa harus ada know-how fee ini? Jadi ada beberapa alasan mengapa know-how fee ini harus ada.
Nah, jadi menurut perusahaan induk ada beberapa hal alasannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada merancang desain produk. Dua, mereview sampel desain. Yang ketiga, pemilihan mesin-mesin. Yang keempat, pemilihan bahan-bahan. Dan yang kelima, dilibatkan dalam proses produksi. Dan yang terakhir yaitu ada pengawasan proses produksi. Oke, pada slide ini kita akan membahas poin 2.7 tentang transfer pricing ganda. Si transfer pricing ganda yaitu prosedur aplikasi pendekatan untuk memenuhi perbedaan pertanggungjawaban dari dua divisi. Contohnya pemakaian transfer pricing, harga pasar, negosiasi, arbitrase oleh divisi yang melakukan transfer dalam menghitung penghasilan dari penyerahan antar perusahaan. Terus biaya variabel divisi yang melakukan transfer plus margin kontribusi atas beban tetap ditransfer kepada divisi penerima, dan total laba per divisi akan lebih besar daripada laba perusahaan dan laba divisi produksi akan dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan. Slide ini kita akan membahas poin 2.8 tentang Advanced Pricing Agreement atau APA. Apa sih Advanced Pricing Agreement atau APA? Yaitu perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak atau otoritas pajak negara lain untuk menyepakati kriteria-kriteria atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka para pihak yang mempunyai hubungan istimewa. APA ini memiliki dua model, yaitu model unilateral dan model multilateral. Model unilateral adalah kesepakatan transfer pricing antara wajib pajak dengan hanya satu otoritas pajak di satu negara saja, sehubungan dengan metode transfer pricing yang akan digunakan untuk transaksi-transaksi tertentu dalam satu periode. Nah, sedangkan untuk model multilateral, kesepakatan transfer pricing antara wajib pajak dengan lebih dari satu otoritas pajak. APA model ini yang sekarang banyak digunakan oleh perusahaan multinasional Indonesia sendiri sudah lama mengenal dan berupaya mencegah penyalahgunaan transfer pricing. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK-03/2020 Pasal 5 tentang tata cara pelaksanaan kesepakatan transfer pricing Advanced Pricing Agreement yang selanjutnya disebut APA adalah perjanjian tertulis antara lain yang pertama, Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak dengan Otoritas Pajak Pemerintah Mitra P3B yang melibatkan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3A Undang-Undang mengenai pajak penghasilan untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam menentukan transfer pricing atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka. Ada beberapa tahapan yang harus ditempuh dalam pembentukan APA ini. Yang pertama, pembicaraan awal antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak. Yang kedua, penyampaian permohonan formal kesepakatan transfer pricing oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, pembahasan kesepakatan transfer pricing antara Direktur Jenderal Pajak dan wajib pajak. Yang keempat, penerbitan surat kesepakatan transfer pricing oleh Direktur Jenderal Pajak. Dan yang terakhir, kelima, pelaksanaan dan evaluasi kesepakatan transfer pricing. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Mungkin di sini saya hanya akan menjelaskan kembali poin-poin yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, transfer pricing. Apa sih transfer pricing? Transfer pricing sendiri yaitu merupakan harga yang ditetapkan perusahaan multinasional dengan maksud mengalokasikan penghasilan dari suatu perusahaan ke perusahaan yang lainnya pada negara yang berbeda dalam perusahaan multinasional. Nah, transfer pricing sendiri memiliki tujuan yaitu menurunkan laba kena pajak di negara yang mempunyai tarif pajak tinggi dan juga mengalihkan labanya ke negara lain yang tarif pajaknya rendah atau bahkan nol. Kemudian apa bedanya antara konsep transfer pricing menurut akuntansi dan juga pajak? Menurut akuntansi sendiri, dalam PSAK 7, bila suatu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mengambil keputusan keuangan operasional, maka dianggap mempunyai hubungan yang istimewa. Kemudian menurut pajak sendiri, hubungan istimewa merupakan hubungan antara dua lebih wajib pajak yang menyebabkan pajak penghasilan yang terutang antara WP menjadi lebih kecil dari yang seharusnya terutang. Kemudian transfer pricing sendiri memiliki dua jenis, memiliki dua sifat. Yang pertama
netral, di mana mengasumsikan bahwa transfer pricing adalah murni dari strategi dan juga teknik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Kemudian yang kedua, ada peyoratif, yaitu mengasumsikan transfer pricing sebagai upaya untuk menghemat beban pajak, menghemat beban pajak dengan taktik dan menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Kemudian arm's length principle atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha merupakan prinsip yang dilakukan untuk melakukan transfer pricing, yaitu transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan secara wajar dan juga serta dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman ini dicatat dalam PMK nomor 22 garis miring PMK 03 2020. Kemudian untuk perjanjiannya yaitu Advance Pricing Agreement merupakan perjanjian tertulis antara Direktorat Jenderal Pajak dan juga wajib pajak untuk menyepakati beberapa kriteria menentukan harga wajar atau laba wajar di muka yang bertujuan untuk memberikan saran kepada wajib pajak dan juga menyelesaikan permasalahan transfer pricing. Oke, yang selanjutnya transfer pricing dari sisi akuntansi manajerial dan juga pajak. Perbandingan antara transfer pricing dari sisi akuntansi manajerial dan juga pajak terdapat pada penentuan metode yang berbeda. Transfer pricing menurut akuntansi dapat digunakan untuk memaksimumkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa. Kemudian menurut pajak, transfer pricing adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.